ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu hidup ini hanya sementaranya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi dari atas lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Ini kan dokternya ketat banget gitu, maksudnya dia itu selektif banget kalau lihat chartnya anak-anak. Jadi pas saya kemarin datang waktu kayaknya hari itu deh, Selasa saya pikir udah tutup nih kasusnya karena saya nggak ditelepon. Jadi saya lihat Gania ada tertinggal 2 bulan imunisasi polio, ada 3 gitu kan imunisasi. Terus saya telepon Reni, saya takut nih bawa Gania nih, bisa nggak ya? Terus Reni bilang itu kan rumah sakit pediatrik kan bisa untuk umum gitu. Emang iya sih Al-Ahli kalau anak pediatrik pediatrik dengan umum itu beda memang gitu kan. Jadi Reni bilang iya nggak apa-apa sih so far ya, iya kayaknya Gania udah tertinggal 2 bulan gitu. Pergilah ke aku kan, ternyata pas masuk di situ dokter buka gitu komputernya, dia bilang gini, loh saya lihat ini Gania udah normal gini zat besinya, mestinya 2-3 bulan kemarin Gania itu harus hemoglobinnya HB-nya normal gitu. Normalnya di sini 11,5. Sebenarnya kalau di Indonesia 10, berapa gitu. Dan umumnya 11 lah. Terus saya takut gitu kan dokter. Saya bilang, terus gimana dok? Aduh kasihan ya. Maksudnya Gania kan udah ikut treatment dari berapa lama gitu kan. Terus dokter bilang, ada thalassemia nggak? Saya kaget kan. Thalassemia kan gila. Aduh itu kan kayak, saya udah kayak melayang gitu kan. Aduh kayak, saya bilang, ada keluarga itu nggak? Saya bilang, langsung saya potong dokter, nggak ada sih. Nah, terus dia bilang dokter, saya mau sekali lagi, saya ulang. Dia bilang, saya mau sekali lagi. Saya, karena Gania ini 10,8 gini, dia harusnya sekitar 11,5. Aduh, saya udah nggak konsen gitu kan, karena dokter sudah bilang thalassemia kayak gitu kan. Bapak Ibu kan udah tahu kalau thalassemia itu kan gimana gitu kan. Ya, terus dokter udah bilang, kalaupun nggak ada carrier, nggak ada pembawa, bisa aja gitu dari Ganianya gitu kan. Saya udah nggak konsen, ternyata pergi selesai semuanya imunisasi, parahnya Gania nggak didapat. Saya udah siapkan pergi ke situ, Gania nggak didapat ininya, pembuluh darahnya udah nggak bisa kan. Aduh saya udah deg-degan gitu, ternyata diulang lagi, di reschedule, dibilangin Al-Ahli nggak bisa, saya nggak bisa, nanti rusak gitu pembuluh darahnya kalau saya ulang-ulang terus gitu suntik gitu kan, dia kayaknya kayak aku tipis gitu kan dalam gitu. Ulanglah kami besok gitu kan, saya berapa hari nggak tidur gitu. Saya telepon lah adik saya gitu kan, saya bilang, kok dokter suruh saya cek thalassemia gitu kan, kita kan nggak ada. Saya udah jam 4 sore kan, kalau di Indo adekku nggak bisa, dia ternyata lagi rapat di rumah sakit. Saya telepon lagi saudaraku, untung gitu kan, saya telepon, ternyata iya saya bicara sama saudara yang di Palu, untung suaminya nggak itu, masih ada di rumah. Biasa kan suaminya pergi operasi gitu kan, tapi puji Tuhan dia ada. Terus saya bilang, ini Gania begini, kok dokter curigai dia thalassemia gitu kan, karena harus naik gitu HB-nya. Dia bilang, berapa sih HB Gania? Terakhir 10,8, tapi dia bilang, kalau saya sih, maksudnya kalau kita di Indonesia udah oke itu kan, karena kalau udah naik, dia bilang, boleh sih, dia bilang, nggak apa-apa sih, udah normal kalau kita di Indonesia, tapi nggak tahu Qatar. Tapi dia bilang, coba ulang lagi, kita ulang lagi kan. Kayak pokoknya 2 hari saya nangis gitu sama Bapak Ivano, terus Bapak Ivano bilang, kamu kok nangis, nggak apa-apa gitu, itu kan cuma mau dicek doang gitu, toh kalaupun ada ketahuan gitu kan, kita bisa ngobatin gitu, tuh ada simptom atau apa gitu kan. Saya udah siap nih, pokoknya kemarin saya mau bangun pagi, pokoknya terakhir saya itu, saya bangun berdoa jam 1 sama setengah 3 kan, terus setengah 1, setengah 3, sampai kakak saya di Palu udah bilang, udah tes nggak? Saya bilang belum gitu. Ternyata saya ketiduran. Terakhir itu saya ingat sekali saya dengar khotbahnya Pak Erastus ya. Saya mau bangun nih, ya udah jam
saya bangun berdoa terakhir 2:30, saya mau bangun 4:30 saat teduh, ternyata saya nggak bisa bangun gitu kan. Saya kok kayak dengar orang menyanyi gitu depan saya. Saya belum cerita sih suami saya. Orang kok di depan saya nih, saya kayak mau balik ke kiri untuk maksudnya jatuhin badan ke lantai, nggak bisa gitu. Saya dengar orang menyanyi bilang gini, doa itu mengubah segala sesuatu. Doa Kak, terang Bapak Ibu, itu suaranya kenceng banget. Saya mau balik gitu kok nggak bisa gitu kan. Padahal saya bilang saya mau saat teduh udah 4:30 gitu kan. Tahu nggak, kok suara itu dua kali. Saya nggak tahu perempuan laki-laki pokoknya gitu. Saya lihat HP saya udah bangun kan, kaget tuh apa sih yang kayak menyanyi kayak gitu. Saya lihat kan, loh nggak ada gitu. Saya lihat HP saya kok, terakhir kan saya lihat Pak Erastus kan, saya ketiduran khotbahnya Pak Erastus. YouTube saya masih ada di posisi itu. Saya tanya suami saya kan, lagi ngapain gitu. Saya tadinya mau cerita, kok saya dengar orang kencang banget kok gitu bilangin doa itu mengubah segala sesuatu 2 kali gitu. Tapi saya tanya suami saya, sibuk nggak? Dia bilang iya sibuk. Jadi saya nggak jadi cerita. Terus saya bersih, saya udah mau siap ke rumah sakit kan. Kakak saya, saudara saya udah tanya gini, dua-duanya gimana gitu, udah terima belum? Saya belum. Parahnya kemarin kami ke rumah sakit gitu kan, Gania ternyata dia udah diambil darah, diparkir, ditelepon lagi, ditelepon darahnya nggak cukup karena dia satu hemoglobin, satu yang ada 2 gitu yang dia mau dicek lagi gitu kan, harus banyak gitu. Nah, terus ditelepon lagi, kita udah bawa lagi Gania. Bapak Ivano bilang, Gania udah sakit gitu, disuntik gitu kan. Dia bilang, kasih minum air. Saya bilang, enggak, hari ini harus selesai. Kita cek Gania, saya udah nggak konsen gitu. Saya bilang, ya udah dikasih minum air kan dalam mobil kita di parkiran nih. Ternyata saya bilang, siapa sih yang ambil darah Gania? Biasa kan katanya ada yang sering ambil di Al-Ahli itu khusus orang lab, pinter banget gitu. Ternyata nggak masuk orang lain, orang tua, mungkin sebaya kayak Ibu Dolphin, Mbak Eni. Dia nggak bisa. Ternyata diteleponin ada khusus perawat dari atas, harus datang bawa ke Gania. Nah, Gania udah nggak bisa kan di sini karena udah lengan kiri kanan nggak bisa, nanti rusak gitu. Dia bilang mau di sini gitu. Ternyata waktu datang perawat dari atas, saya nggak lagi kan, saya di parkiran gitu, saya udah nggak kuat gitu. Saya bilang, Bapak Ivano bawa aja gitu si Gania kamu. Ternyata benar, perawat ini datang cuma sekali, kata bapaknya Ivano. Iya sih, dia bilang ini. Sekali lagi dia bilang, iya dia pintar banget di perawat. Dia sudah bilang, ini nih ada nih, saya dapat ini pembuluh darahnya. Benar, yang petugas tadinya yang obat suntik Gania nggak dapat. Sekali dia pun suntik Gania, masukin, dia geser sedikit, udah bisa diambil darahnya Gania. Pulanglah kami kan ke rumah, terus ditelepon, saya WhatsApp, dokternya kebetulan baik banget gitu. Saya tanya dokter, namanya Atia, dokter hasilnya gimana sih? Saya takut banget. Dia bilang 1 jam lagi, dia balas gitu, 1 jam lagi keluar gitu hasilnya. Benar, 1 jam dia kasih keluar hasilnya. Dia bilang apa? Kakak saya kan udah berdoa, dia bilang 1 aja tingkat naik Gania itu udah syukur gitu, udah progresnya udah bagus gitu. Tahu nggak Bapak Ibu? Ya saya di Japri langsung difotoin lengkap sama komputernya dia. Dokter bilang all is perfect. Dia ada bilang all is perfect. Dia bilang dia foto lah, dia lihat semuanya tadi yang hemoglobinnya saya pikir kalau 11,5 jam saya udah untung. Ternyata Gania 13. Terus dicek lagi yang untuk ini kan, yang ada pembawa ini kan. Ada 2 RW dengan MCV apa istilahnya, ternyata itu udah naik, udah semuanya udah stabil. Aduh, tahu Mbak, saya bilang, saya kemarin sempat nangis ya sama Bapak, saya nangis ke Bapak Ivano bilang, saya hampir lupa loh Pak, ini ulang tahun saya, maksudnya karena kemarin saking fokusnya ke Gania yang berapa bulan lalu bola balik Al-Ahli gitu kan. Terus kakak saya sampai saudara saya sampai nangis. Dia tanya yang di Palu udah keluar nggak? Dia bilang iya. Dia bilang saya nggak percaya gitu kan. Dia bilang terakhir, dia tanya suaminya kan mungkin ke rumah sakit gitu lagi operasi. Dia bilang iya sih Gania udah naik 13 gitu. Terus adik saya juga yang di Toraja, dia bilang masih sibuk kayaknya kemarin kan, masih di rumah sakit juga dia kerja. Dia tanya gimana Gania? Dia bilang oh syukurlah, aduh pikirin kemarin aku nggak konsen gitu, dua saudara aku nggak konsen gitu kan. Dia bilang ya syukurlah maksudnya bisa naik, jadi udahlah. Dokter bilang oke, sekarang udah clear, nggak ada lagi gitu. Itu aja, maksudnya hanya yang tadi yang sampai pagi saya tuh berpikir siapa ya, ada orang itu nyanyi banget di Bapak Ibu 2 kali dia ngulang, saya di tempat tidur mau balik saat teduh. Itu yang saya tadi sampai bersih cari baut kacamata Ivano kan hilang. Itu aja yang saya pikir, siapa ya orang yang nyanyi itu kenceng banget gitu. 2 kali dia ulang, doa mengubah segala sesuatu. Dia ulang lagi, baru saya bisa bangun waktu dia selesaiin itu. Saya nggak jelas suaranya itu laki-laki, perempuan, pokoknya cuma itu aja yang terakhir saya dengar.
itu aja maksudnya saya bersyukur, maksudnya saya sudah lewati yang dari kemarin sih, dari tahun 2000 berapa kan Gania agak itu, jadi udah sekarang udah, maksudnya Tuhan udah jawab, udah selesai, maksudnya aduh thank you God, kayak gitu. Ya, makasih Bapak Ibu. Saat kita lagi ngangkat menyeberangi unit yang lagi running, semua juragan-juragan pada lari. Ada aja alasan, saya nanti lakukan aja salah, ambil timmu, saya lagi ada meeting, ada briefing, segala macam. Dalam hati gua, ya Tuhan, ini ngangkat beban 4,5 ton, kapasitas cuman 5 ton, dengan swing area sangat minim, dengan gap kita ini cuma 5 cm ya, cuma 5 cm, itu sesuatu yang sangat riskan gitu. Unit yang mau kita seberangin ini kebetulan nggak bisa dimatikan. Kalau itu mati, pelan mati. Gue cuma bilang aja, Tuhan, bantu dong aku. Ini kerjaan kamulah yang mimpin, nggak ngerti aku ini. Setelah itu kita narik, kita ada cuma 4 orang, itu sebenarnya pekerjaan itu harusnya ada sekitar 8 ya minimum ya, karena 6 cemblok sekaligus harus running gitu loh, harus mengejar sana sini 6 cemblok, padahal kita cuma 4 orang. Jadi gue cuma doa dalam hati dan coba menatap langit, Tuhan bantu aku. Nah, kita angkat nih unit sampai naik tinggi, kita swing ke dalam shelternya blower. Jadi blower, unitnya 4,5 ton. Kita swing dengan gap space, kita cuma punya hanya 5 cm. Tuh, orang juragan-juragan udah pada lari semua. Biar ada alasan aja mungkin ya. Tapi cuma gue bilang, Tuhan bantu aku. Kita 4 orang ini nggak tahu gimana caranya. Kita swing masuk ke dalam. Kita hanya dikasih waktu jam 7.30, jam 12 harus duduk di base. Padahal itu perkiraan saya itu seharusnya itu duduk di jam 4 sore. Tapi ya makanya dibilang ini memang kuasa Tuhan. Kita swing masuk ke dalam, hanya memakan waktu 2,5 jam. Padahal kemarin pada saat kita mengeluarkan itu 5,5 jam belum tentu keluar. Sekarang 2,5 jam masuk ke dalam, swing ke dalam, dan duduk di base. Gitu kita lepas ini cemblok 6 biji, debar jantung saya pun jadi normal. Saat kemarin itu mungkin debar jantungnya pitch-nya mungkin 180 ya. Gitu udah duduk di base, terasa nampaknya memang itu di luar kuasa itu memang kuasa Tuhan yang bukan. Tapi ya itu kemarin itu makanya gue bilang gitu, kita mau start ngangkat, aku cuma melihat langit, berdoa dalam hati, Tuhan campur tangan kau, pimpin ini kerjaan, ini bukan kerjaan yang gampang. Kita running ngangkat 4,5 ton, crossing unit dan lagi live. Jadi mungkin Bapak kan udah tahu juga, seandainya hal terburuk terjadi, bukan hanya kitanya yang dipulangkan, mungkin dipulangkan dalam bentuk box ya kan. Ya mungkin itulah kesaksian saya sebelum memulai mengangkat beban ini. Saya hanya melihat ke langit. Saya sendiri pun melakukan ini terinspirasi dari sebuah film dokumenter Kristen yang dia cuma lihat ke langit dan dia berdoa, campur tangan kau Tuhan untuk anakku. Dan hal itu juga saya lakukan, terinspirasi, saya lihat ke langit dan saya berdoa dalam hati, campur tangan kau Tuhan dalam pekerjaan. Dan puji Tuhan, pekerjaan itu selesai dan semua running well. Dan setelah kita lapor ke juragan, bos, ini pekerjaan selesai. Juragan langsung kasih komen, Mabruk,
next time we not take this too much risk. We will give to the contractor. Ya begitulah mungkin kesaksian saya minggu lalu dengan pekerjaan yang sangat kritikal. Bersyukur padamu ya Tuhan, Allahku, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Mu. Dari atas lagi ya, sekali lagi. Kau telah memiliki dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku, telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku. Jadikan, sekali lagi refnya. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku. Bagi keselamatan bangsa-Ku. Oke, project dipersilakan. Oke semuanya, mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini Tuhan. Sungguhnya Engkau hadir di sini karena kami percaya Bapa 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di situ Tuhan. Sungguhnya Bapa, berilah kami Bapa telinga seorang murid Bapa dan hati seorang hamba untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan, supaya apa yang kami dengarkan itu menjadi rema, menjadi sebuah berkat bagi hidup kami Tuhan, untuk menjalani masa-masa yang ada sekarang ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, urapi kami semua yang ada di sini, dan biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu Bapa itu firman yang berasal dari-Mu saja Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Sekarang kita berkumpul lagi. Tidak terasa masa-masa yang sekarang ya, yang saya bilang mungkin masa-masa susah juga. Tapi untuk kita bersekutu dengan Tuhan, selain secara pribadi dan secara berkelompok seperti ini, kita tetap ada. Saya percaya tiap hari saudara, Bapak Ibu semuanya mengalami kebaikan Tuhan, mengalami berkat, mengalami mujizat. Dengan kata lain, mengalami Tuhan di masa-masa yang ada sampai sekarang ini. Makanya tidak heran kalau ketika dibuka ruang kesaksian,
Bapak Ibu tidak tanggung-tanggung menawarkan diri untuk bersaksi. Itu semua karena digerakkan Roh Kudus, dan itu semua karena Bapak Ibu rindu untuk membagikan apa yang sudah dialami. So, kali ini saya mau membawakan khotbah yang sebenarnya saya belum siap banget. Tapi maksudnya dalam arti saya belum confirm temanya seperti apa. Tapi kemudian teman saya, normally kita hari Jumat, saya punya komsel dengan teman-teman saya di Indonesia, mantan gereja saya di sana, yang kita dulu satu pelayanan ketika kita masih kuliah. Nanti jam 1 mereka bilang, oke bro, tolong bawain khotbah. Temanya mereka kasih, jadi temanya ialah mengalami Tuhan di masa sulit. Nah, saya cukup terbantu dengan tema yang diberikan, karena untuk mempersiapkannya membuat saya lebih mudah. Dan saya mungkin hari ini tidak berlama-lama, karena jam 12 saya sudah harus berangkat untuk swab test untuk pergi ke lokasi nanti di hari Senin. Jadi khotbah nanti atau firman Tuhan yang saya bawakan ini mungkin singkat, tapi saya percaya itu akan menguatkan kita semuanya. Oke, jadi temanya adalah mengalami Tuhan di masa sulit. Jadi mengalami Tuhan memiliki pengertian, yaitu kita merasakan kehadiran Tuhan, kita menerima berkat jasmani dan rohani, kemudian kita mendapatkan pertolongan Tuhan, atau kita mengalami mujizat. Mengapa? Semua itu karena kehendak dan perkenanan Tuhan. Kalau tidak, bukan karena kehendak dan perkenanan Tuhan, saudara semua Bapak Ibu tidak akan mengalami hal-hal seperti itu. Masa sulit. Masa sulit artinya masa yang tidak nyaman. Masa di saat terancam. Oke? Masa di saat memerlukan pertolongan. Seperti sekarang ini, mungkin tidak seperti yang kita lihat terancam atau memerlukan pertolongan, tapi yang pasti ini adalah masa-masa yang tidak nyaman bagi kita. Sekalipun kita disuruh tunggu di rumah, tapi saya percaya itu menimbulkan rasa yang tidak nyaman untuk kita. Karena seperti kemarin saya ketemu dengan istri saya ketemu dengan Bu Yul. Sebenarnya mungkin banyak yang mereka ingin sharing, ngobrol. Begitu juga saya begitu ketemu dengan Ibu Reni kemarin, pengen ngobrol lebih lama tapi hanya bisa ngasih terus pergi. Nah, itu rasanya nggak nyaman ya. Karena memang kita makhluk sosial, dan yang jelas yang paling penting adalah komunikasi antara kita, itu yang paling penting. Nah, sekarang bagaimana mengalami Tuhan? Seperti saya bilang, mengalami Tuhan itu adalah merasakan kehadiran Tuhan, menerima berkat jasmani dan rohani dari Tuhan, mendapatkan pertolongan dan mengalami mujizat. So, bagaimana kita mengalami semua itu? Salah satu cara adalah, dan mungkin the only way, yaitu kita harus berkenan di hadapannya. Hanya dengan perkenanan Tuhan, manusia bisa membangun hubungan dengan Allah dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oke, saya ulangi. Bagaimana mengalami Tuhan? Hanya dengan berkenan di hadapannya, hanya dengan perkenanan Tuhan, manusia bisa membangun hubungan dengan Allah dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. So, saya teringat dengan Yesaya 55 ayat 6-7. Tidak perlu dibuka mungkin, tapi kalau mau buka silakan. Tapi saya akan bacakan di Yesaya 55 ayat 6-7. Oke, semua sudah dapat, saya bacakan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi Yesaya 55 ayat 6-7, perikop ini berbicara mengenai ajakan Tuhan untuk menerima juru selamat, di mana kalau selama Tuhan itu berkenan ditemui dan selama ia dekat, marilah kita menemui Tuhan dan marilah kita berseru kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, Tuhan ini, karena dibilang tadi ya, berseru kepadanya selama ia dekat. Pertanyaannya adalah, selama Tuhan dekat, nah Tuhan dekat itu dengan siapa? Saya punya cerita mengenai ada seorang kakek-kakek, di mana kakek-kakek ini namanya Acong. Kemudian dia bukan dari keluarga kaya, tapi kesehariannya adalah bekerja. Nah,
ada suatu gereja di situ, di mana di gereja situ hanya orang-orang kaya saja atau memiliki kelas ekonomi yang tinggi, sehingga terlihat untuk dia sendiri dia tidak bisa masuk di situ karena keterbatasan secara ekonomi dia, kemudian kelas ekonomi, kelas status sosialnya. Jadi hanya diperuntukkan bagi mereka-mereka yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Jadi dia seorang kakek Acong ini setiap kali dia berjalan pergi menjajakan jualanannya, dia selalu melewati gereja itu. Dia selalu berdoa, tapi dia rasa bahwasannya di gereja itu dia merasakan kehadiran Tuhan ada di situ. Memang kehadiran Tuhan bisa di mana saja, tapi dia memiliki pengertian yang berbeda. Selain dalam hatinya, dia juga melihat bahwa di gereja itu di mana Tuhan bersemayam. Kemudian setiap kali dia lewat di jalan itu, dia selalu ngomong seperti ini, Tuhan, ini Acong. Besok lagi, kemudian sorenya ketika dia kembali lagi dari pekerjaannya, dia ngelewat di situ, dia bilang, Tuhan, ini Acong. Nah, setiap hari dia lakukan itu bertahun-tahun. Dia hanya bisa berdoa dalam hati karena dia rindu untuk masuk ke dalam gereja itu, cuma karena status sosialnya dan mungkin ada larangan-larangan tersebut bahwasannya orang miskin tidak boleh bergabung di gereja situ. Akhirnya dia hanya lewat seperti itu. Suatu saat ketika dia bekerja, dia terjatuh, kemudian dia terluka, akhirnya menyebabkan dia terbentur di suatu benda keras dan dia ibarat katanya opname atau masuk ke ruang kritis, emergency room. Ketika dia dalam keadaan koma, berhari-hari dia bermimpi. Dia mendengar suatu suara yang mengatakan, Acong, ini aku. Dan dia merasakan sekali bahwasannya antara mimpi dan tidak mimpi, kepala dia seolah-olah dipegang oleh seorang pribadi. Dan pribadi itu berkata, Acong, ini aku. Selang beberapa detik kemudian, dia terbangun. Dia merasakan ini tidak mimpi. Kemudian dia bangun, dia keluar dari ruang emergensi, dia lihat kiri kanan, tapi dia tidak menemui orang itu karena dia berpikir orang itu ada di sana. Kemudian suster-suster bertanya, ada apa Pak Acong? Enggak, tadi saya merasakan bahwasannya ada seseorang berkata kepada saya, Acong ini aku, dan seketika itu saya merasakan saya menjadi sehat kembali. Kemudian seluruh dokter dan semua suster memeriksa Pak Acong, bahwasannya beliau kembali dalam keadaan sehat. Tidak ada suatu trauma, tidak ada suatu bisa dibilang injury apapun dalam kepalanya. Jadi yang menjadi poin saya adalah, saya percaya ketulusan hati Pak Acong Tuhan bisa rasakan. Dan Tuhan bisa bergerak, Tuhan bisa melakukan apa saja untuk menentukan mujizatnya. Bahkan saya melihat dengan pengalaman seperti ini, itu terlihat indah. Bagaimana Bapak Ibu ketika dalam keadaan sakit, kemudian Tuhan datang sendiri, Tuhan berkata, terus Tuhan menyapa. Cukup dengan sapaan saja, saya rasa Bapak Ibu semuanya sudah cukup senang. Dan mujizatnya, bonusnya adalah kita disembuhkan. Nah, jadi sikap hati yang benar itu menentukan apakah Tuhan berkenan kepada kita atau tidak. Oke. Mazmur 145 ayat 18 sampai 19 saya bacakan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saya ulang, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak minta tolong dan menyelamatkan mereka. Yang saya mau garis bawahi adalah Tuhan itu dekat kepada orang yang berseru dalam kesetiaan. Kita bisa cek dari kita sendiri apakah kita berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Dan kemudian Tuhan melakukan kehendak hanya pada orang-orang yang takut akan Dia. Kembali lagi menjadi evaluasi bagi diri kita, apakah kita takut akan Dia. Nah, hanya saja kadang-kadang kita jauh dengan Tuhan.
Tuhan jauh dengan siapa? Apakah kita termasuk dalamnya? Kita bisa lihat di Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Itulah yang membuat kita jauh terhadap Tuhan. Tuhan ingin dekat, tapi Tuhan tidak bisa berkompromi dengan yang namanya dosa atau pelanggaran. Oke? Nah, kembali lagi topik kita bagaimana menjadi berkenan kepada Allah. Salah satunya yang kita bisa belajar adalah kita belajar pada tokoh Alkitab yang satu ini, Daud. Di Kisah Rasul 13 ayat 22, kenapa saya mengambil contoh Daud? Karena di Kisah Rasul 13 ayat 22 berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saya ulangin, Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang selalu melakukan kehendakku. Saya percaya Daud melakukan dosa juga, sama seperti manusia, sama seperti kita. Tapi di sisi lain juga dia melakukan kehendak Tuhan, dan Tuhan berkenan kepadanya. Oke, dan di 1 Tawarik pasal 28 ayat 4, namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puaku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya, sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan puaku dari antara kaum Yehuda, dan dari antara anak-anak ayahku ia berkenan kepadaku, kata Daud, untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. So, saya ambil contoh seorang Daud seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, berkenan. Poinnya satu, berkenan. Bagaimana kita berkenan? Apa arti berkenan sesungguhnya? Berkenan itu bisa berarti diterima, diakui, disetujui, disenangi, atau memenuhi syarat untuk direspon. Oke? Saya ulang lagi ya. Berkenan atau favor, diterima, diakui, disetujui, disukai, disenangi, memenuhi syarat untuk direspon. Saudara ingat mungkin Esther? Raja berkenan menerima dia karena Esther memenuhi syarat-syarat bagi raja itu sendiri. Oke, dalam perjanjian lama, untuk berkenan kita harus dalam keadaan kudus. Kita tahu bahwasannya perjanjian lama di Imamat 1 ayat 3 selalu diperlukan korban untuk menebus dosa sehingga kita bisa diterima oleh Allah. Imamat 1 ayat 3 berkata, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. So, sesuatu yang dikorbankan adalah sesuatu yang tidak bercela, yang terbaik. Supaya apa? Supaya Tuhan berkenan akan dia. Tapi ini perjanjian lama, di mana selain persembahan, tapi sikap hati juga harus menyertai korban bakaran. Kita tidak bisa memberikan korban bakaran zaman dulu tanpa sikap hati yang benar juga. Karena di Mazmur 51 ayat 17, terjemahan lain ayat 19 berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Seperti itu. Nah, dalam perjanjian baru kita tahu Ibrani 10 ayat 14 berkata, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang kuduskan. So, kalau dulu perjanjian lama melalui korban bakaran yaitu oleh hewan sembelihan, dalam perjanjian baru saat ini juga hanya cukup satu korban yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Oke? Nah, Lukas 10 ayat 27, sikap hati kalau di perjanjian lama selain korban sembelihan, hati yang hancur juga yaitu sikap hati yang menyertai korban bakaran itu. Dalam perjanjian baru pun sama. Selain oleh darah domba Allah, sikap hati juga diperlukan. Seperti yang terserat dari Lukas 10 ayat 27 berkata, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
garis bawah di situ Bapak Ibu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Again, kembali lagi hati. Jadi hati, pikiran kita, perasaan kita, semuanya menyangkut dengan hati. Oke. Jadi kunci bagaimana supaya kita bisa mengalami Tuhan di masa-masa sekarang ini atau masa apapun adalah supaya kita berkenan. Bagaimana kita berkenan? Kita harus memiliki sikap hati. Daud selalu memikirkan Tuhan. Mazmur yang diciptakan, perbuatan yang dilakukan, rencana yang dibuat, semuanya itu adalah respon Daud terhadap Tuhan dan bagaimana Tuhan menganggapnya dia sebagai seorang pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara berkenan kepada pribadi yang lain, itu karena pribadi itu pasti melakukan sesuatu kepada Anda. Nah, sama seperti Daud. Bapak Ibu ingat ketika Daud diangkat sebagai raja, dia teringat akan yang namanya tabut Allah. Nah, saat itu tabut Allah di Yerusalem sendiri, kota yang dia rebut, di situ kaki Dian ada, peralatan-peralatan yang ada di kemah suci itu semua ada, hanya satu yang tertinggal, itu tabut Allah, dan itu ada di Kiryat, daerah Yehuda, tapi sebelumnya itu dikuasai oleh Filistin. Nah, kerinduannya dia adalah membawa tabut Allah itu untuk datang ke Yerusalem, khususnya ke kota Daud. Yerusalem sebelah baratnya itu ada namanya kota Daud, di mana dulu kota Daud ini disebut dengan Sion. Di Sion dulu milik orang-orang Yebus, tapi Daud ketika dia merebut Yerusalem, dia memperkuat benteng di situ sehingga orang-orang mengatakan itu kota Daud. Nah, kenapa dia ingin mengambil tabut perjanjian Allah itu untuk bawa ke kotanya sendiri? Karena bagi dia tabut Allah itu adalah simbol dari kehadiran Allah itu sendiri. Oke? Jadi yang dia perlukan adalah hanya kehadiran Tuhan. Maka nggak heran di Mazmurnya dia selalu bilang lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Karena kebersamaan dengan Tuhan itu menjadi jawaban bagi semua masalah hidupnya, dan itu yang terpenting dari setiap apa yang dialami sebenarnya. Bapak Ibu, saya rasa kita lebih menginginkan kehadiran Tuhan di saat-saat ini. Dan biarlah di saat-saat apa yang pun yang akan datang juga kita selalu ingin kehadiran Tuhan. Karena kita tahu ketika Tuhan hadir, kita mengalami banyak mujizat. Kita mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Hal-hal yang berupa jasmani kita lupakan. Kita terpuaskan dahaga kita secara rohani. Manusia roh kita semakin bertumbuh. Nah, itulah kunci dari kehadiran akan Tuhan. Jadi saya sebutkan tadi, Daud ingin tabut Allah itu ke kotanya dia, karena tabut Allah adalah simbol kehadiran Allah. Artinya Daud selalu merindukan kehadiran Allah dalam hidupnya, mengharapkan dan mengundang kehadiran Allah. Itulah kunci Daud ketika mengatasi masa sulit. Nah, mengalami Tuhan adalah mengalami kehadiran Allah dan berjalan bersama Allah. Saya ulangi, mengalami Tuhan adalah mengalami kehadiran Allah dan berjalan bersama Allah. 1 Petrus 3 ayat 12 berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Bagaimana kita menjadi orang benar? Karena kita mau menjadi orang benar sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar. Hanya orang benar yang mengalami. Kita adalah orang benar, bukan karena usaha kita, tapi karena iman. Iman kepada Allah yang memberikan kasih karunia-Nya dan merespon dengan sikap hati yang benar dan yang terpancar dari karakter dan perbuatan kita, yaitu buah-buah roh. So, akhir kata, mengalami Tuhan di masa sulit hanya satu kuncinya, saudara. Mari kita semua buka Roma 5 ayat 1-5, kita baca dengan habis. Saya bacakan, semua sudah dapat? Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan
masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. So Bapak Ibu semua, mengalami Tuhan di masa sulit, biarlah kita menjadi orang benar. Kita mengimani bahwasannya hanya dengan berkenan kepada Allah, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dan kita bisa melalui segala apa yang menjadi permasalahan dalam hidup kita, masa-masa sulit yang kita hadapi. Dan untuk menjadi berkenan itu sendiri adalah kita harus memiliki sikap hati yang benar, respon yang baik terhadap setiap apa yang terjadi dalam hidup kita, dan yang terutama selalu menginginkan kehadiran Allah dalam hidup kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Roh Kudus, kami sudah mendengarkan suara-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah firman ini Bapa memberkati kami, dan biarlah firman ini menjadi rema dalam hidup kami. Melalui masa-masa sulit ini, biarlah kami mengalami Engkau setiap saat, karena kami percaya kami adalah orang-orang benar yang dibenarkan oleh-Mu, orang-orang benar oleh karena iman, dan oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, oleh darah domba Allah, kami menerima keselamatan, kami jadi orang benar, sehingga kami berkenan padamu. Ajar kami Tuhan untuk bisa melakukan kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa berjalan hari demi hari bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke Bapak Ibu, saya serahkan kembali kepada Pak Celsius. Silakan. Kita akan berdoa umum ya, doa bersama, dan kami persilakan kalau ada pokok-pokok doa yang mau kita bawakan bersama. Hari ini doa akan dipimpin ya Bu Reni. Kalau ada yang mau didoakan, kita doakan anak ini ya, Gania ya tetap sehat terus. Ada lagi yang mau didoakan, silakan di pergumulan di perusahaan kita Pak Celsius. Pergumulan di QP mungkin. Oh ya, di firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini Bapak, yang menguatkan kami, yang mengatakan bagaimana kami harus mengalami Engkau di dalam kehidupan kami. Kami tahu masing-masing kami mengalami Engkau dengan berbagai cara Tuhan Yesus, baik itu melalui keluarga kami, baik itu melalui anak-anak kami, suami kami, kami juga dari pekerjaan kami, teman-teman kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua pengalaman yang kami dapat dan itu menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan di dalam Roma, bahwa di dalam setiap hal, di dalam pencobaan, segala sesuatu yang kami alami, itu membuat kami untuk taat, membuat kami tahan uji. Bahkan di dalam tahan uji itu kami mendapatkan pengharapan, dan kami percaya bahwa Engkau adalah ya dan amin, dan semua pengharapan kami taruh di dalam tangan kasih-Mu. Bapa, pada minggu ini kami mengucap syukur karena saudari kami Yul mengalami ulang tahun. Tuhan Yesus, kami tidak pernah menduga bahwa sampai kapan kami akan hidup, tapi kami percaya satu hal Bapa, bahwa biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kami mengucap syukur Bapa, kami menaikkan ucapan syukur kami ini Bapa bersama Yul dan keluarga. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat Gania. Beberapa waktu yang lalu Gania didapati bahwa di dalam hasil labnya itu tidak baik Tuhan, tapi terima kasih Tuhan Yesus, kuasa-Mu luar biasa. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam kehidupan Gania, dan kami boleh mendapati luar biasa
berita bahwa Gania sudah HB-nya sudah bagus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak ini dalam tangan kasih-Mu, di dalam pertumbuhan perkembangannya pula Tuhan. Allah memberkati, dan juga saudara-saudaranya Bapa, Allah memberkati Ivano Bapa, Allah memberkati juga keluarga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa buat anak-anak yang lain di dalam keluarga mereka. Hamba minta ampun, hamba tidak dapat mengingat nama mereka masing-masing Bapak, tapi hamba percaya di dalam tangan kasih-Mu Allah mengetahui mereka by name. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat berita yang kami dengarkan tentang QP. Tuhan Yesus, sebagai manusia kami semua takut, kami semua khawatir Tuhan Yesus tentang masa depan kami, tentang future apa yang akan terjadi. Tapi kami percaya satu hal, kami percaya semua janji-Mu, Engkau adalah pengharapan kami, Engkau adalah ya dan amin Tuhan Yesus. Jikalau ini terjadi pun Bapa, kami tahu bahwa Allah, Engkau akan menopang kami, Engkau akan mensupport kami, dan kami dapat melewati semuanya itu dengan baik. Bapa, segala sesuatu yang ada, baik itu di Qatar Gas, Qatar Petroleum, ataupun company-company yang lain Bapa, hamba serahkan dalam tangan kasih-Mu. Hamba tahu bahwa ekonomi sedang terguncang pada saat ini Tuhan Yesus, dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, bahkan dalam Hamad Medical Corporation as well. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah kami sebagai anak-anak-Mu yang ada di dalam company ini bisa mendatangkan berkat bagi mereka. Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga keluarga yang ada di Indonesia Bapa. Allah melindungi mereka dengan segala sesuatu yang sudah terjadi di Indonesia. Kami mendengarkan, kami takut, kami khawatir, tapi kami percaya Tuhan memberikan proteksi, dan Allah akan memberkati keluarga-keluarga kami di sana. Jikalaupun Allah berkenan mereka untuk terjadi, kami percaya Tuhan, Engkau yang sendiri akan membasuh mereka dengan bilur-bilur-Mu. Tuhan Yesus, semuanya ini kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Hari ini juga Bro Jackson yang akan pergi untuk melakukan swab. Tuhan, kami tahu bahwa ketika kami mendapatkan nama kami untuk melakukan swab, kami hanya khawatir bahwa hasilnya tidak akan sama seperti apa yang kami harapkan. Tapi Tuhan Yesus, hari ini kami doakan, kami sepakat di dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami serahkan Bro Jackson dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa swab ini akan menghasilkan negatif Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus bekerja, kami percaya Roh Kudus memberkati perawat dokter yang akan mengambil swab ini, dan kami memberkati orang-orang yang bekerja di laboratorium dimanapun mereka mengirimkan sampel ini. Kami percaya Tuhan memberkati orang-orang yang membawa sampel ini, orang-orang yang memeriksa, dan hasil yang akan dikeluarkan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Bapa, kami serahkan kesehatan kami dalam tangan kasih-Mu, kami serahkan persekutuan kami dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Allah yang turut bekerja semuanya ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Aduh. Wow. Mana lilinnya, Pak? Puasa. Oh ya, puasa betul. Ayo nyanyi. Tunggu, belum lagu itu. Belum. Sebentar lagi dicari. Nadanya Bu, nadanya. Sama kan nada. Lain kok ini dong, apa? Sama. Pas halo masih mute. Unmute. Later. Sabar ya teman-teman ya, lagi dicari. Cari nada. Yul, kasih nada dong, Yul. Nada. Yul, kasih nada, Yul. Salah-salah kalau Paulus welcome. Bangun. Ya, nampaknya rambutnya juga belum pangkas, Bro ya. Happy birthday. Pas ya. Do re. Sama nadanya sama. Sama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy
Happy birthday to you. Birthday, Happy birthday. happy birthday to you. Hiduplah muda. Potong kuenya sekarang. Yul, lihat lu 30, Yul. 30, Yul. Sudah Kita. sekarang. Ya, silakan ditiup lilinnya, ditiup dulu. Yuk, silakan. Itu, coba bagi dadarnya. Bagi dadarnya. Pak Paulus dari tadi belum ternyata, sorry. Pak Paulus dari tadi belum. Silakan, Pak. Before gentleness apa? After in order. Faithfulness. Before that, No, after you said gentleness. kindness and goodness. And then First and then faithfulness. Faithfulness and then gentleness and self-control. Yes. can I go? Good job. Siapa ini? Gio? Yes. Yeah. Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Okay, good. Well done. Gabriel? Mana Gabriel? No fruits. Gabriel hafalinnya gimana? Joy, Love. is Love. strawberry and love is apple. Peace is lemon. Guys, no need to say the fruit. It's okay. Just like peace, love. Sorry. Joy, Joy, love, peace. faithful, self-control, gentleness, patience, kindness, and goodness. Kindness, goodness. Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Okay? Next time by order ya. Bilang papa. Sama next week harus ini lagi ya. Remember lagi yang itu. Ten Commanders. Sudah. Ya, next. Oke, guys, kalian udah dapat belum itu worksheet-nya? Worksheet-nya paper. Ya. Evana bilang papa di print, oke? Sudah. Tante mau itu minta capture di foto di grup, oke? What is that? Cherry Coconut. what? Cherry what? Kindness is cherry. Oke. Joy tadi apa? Patience. Patient is Passion is Patient is hair. Goodness is orange. Aren't they supposed to be not saying the fruits? They're supposed to be saying what they mean. it's okay. Aww. Oh, Ivana, Gabriel langsung ini kan? Bible verse-nya kan? It's not fair. here, Mr. Ya udah, sekarang coba I'm not doing it. yang lain. Starting Rachel. Yang